sore hari ini kedatangan tamu beliau Bapak Yusuf Mansur. Pada selanjutnya akan kita ikuti pemeriksaan dari beliau bersama dengan kejutan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya sore ini kedatangan sahabat saya, sahabat saya, teman saya, sekaligus juga guru saya, Ustadz Jam'an Nur Khatib Al-Mulaqab bi Yusuf Mansur. Allahumma shalli alaihi. Insyaallah saya nggak akan ceramah sore hari ini ya. Ustadz Yusuf Mansur insyaallah akan menyampaikan sepatah 2 juta patah kata. Terserah beliau karena ini di rumahnya sendiri. Di rumahnya sendiri beliau mau ngomong apa terserah. Saya minta satu saja hadiah dari antum semua. Doakan beliau semakin sehat walafiat, ya, semakin senang, dijauhkan dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia akhirat, dan diberi hal-hal yang menyenangkan dunia dan akhirat tanpa susah payah. Amin Allahumma amin. Waktu saya serahkan kepada Ustadz Yusuf Mansur. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, izin Allah Subhanahu wa taala, saya kepikiran terus pengen ngambil barokah ke Habib Novel dan Habib Muhammad. Maka dari Jogja saya ngambil putra saya Hafiz. Ini putra saya, doanya ya, amin. Dan sambil nengokin abangnya juga, sengaja mampir ke kota Solo untuk tabarukan sama Habib Novel dan Habib Muhammad. Ternyata Masya Allah pas ada maulid, pas banyak makanan, ya pas. Dan ada yang apa, mitoni 7 bulan, pas ya Allah. Mudah-mudahan tercurah berkah buat seluruh jamaah Raudhah, buat Umi dan semua keluarga besar Habibain. Insya Allah mudah-mudahan semua habaib dan semua syarifah di seluruh buminya Allah SWT berikut orang tua dan turunan-turunan ke akhir zaman. Mudah-mudahan benar-benar dilindungi oleh menjitnya ya Rasulullah Muhammad SAW atas izin Allah, syafaat dari Rasulullah, amin. Ibu bapak yang dirahmati Allah dan jamaah serta yang mendengar live-nya dari YouTube-nya Habib Novel, karena ini peristiwa 7 bulan, boleh juga silakan dibuka Qurannya. Silakan yang punya aplikasi Quran di handphone, dibuka surah Maryam. Nah, kita buka surah Maryam. Kenapa kok Nabi Yahya alaihi salatu wassalam, ya, surah ke-19 ya, silakan dibuka surah Maryam surah ke-19.
Kok baru lahir itu loh, belum punya prestasi birrul walidain gitu kan, baru lahir kok belum ketahuan apakah birrul walidainnya bagus apa tidak, apakah lembut apa tidak, apakah kemudian cerdas apa tidak gitu ya. Kok bisa kemudian Nabiullah Yahya lahir sudah dalam keadaan distempel? Ini loh, nanti Habib Novel nanti menjelaskan lebih jauh lagi. Kok bisa gitu? Ini stempelnya siapa? Ya, nanti kita akan lihat. Wong ini perjalanan panjang puluhan tahun seorang Zakaria dengan istrinya. Jadi begitu anaknya lahir, maka inilah kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kita buka surah Maryam ayat 12 ya sampai 15. Dan baru lahir Allah sudah menjamin keselamatan Yahya alaihissalatu wassalam sejak dilahirkan sampai kemudian di perjalanannya, maksudnya di masa kehidupannya hingga kemudian akhir hayatnya. Luar biasa kan? Anak siapa yang dijamin seperti itu? Anak siapa yang dijamin seperti itu? Nanti di kisah lain kita juga akan belajar kisah seorang anak ya, yang jauh melampaui juga masanya, yakni Isa putra Maryam. Sampai nanti kita akan mengambil iktibar. Oh, kalau kita pengen punya anak istimewa, yang programnya sejak sebelum anak ini memang muncul, bahkan sebelum nikah. Oke, kita satu-satu. Kita lihat ayat 12 sampai dengan ayat 15. Sudah dibuka? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Luar biasa ini. Coba dari kecil udah ada al-hukmah. Dari mana tahunya? Oh, bisa, belum ada prestasi kok. Tuh sobiyah. Sobiyah apa sih? Nah, ini bagian Nabi Muhammad. Tapi kira-kira ini nggak wajar gitu loh. Prestasi ini, predikat ini, julukan ini belum waktunya. Istilahnya ada orang udah jadi dirut sebelum waktunya. Ini kok bisa gitu? Ada orang usia misalkan 41 tapi jadi rektor misalkan sebuah perguruan tinggi negeri dengan 30.000 mahasiswa misalnya. Ini kok bisa? Nah, harus kita cari kenapa dia bisa.
melampaui fisiknya, melampaui umurnya, melampaui kemudian kebisaannya, melampaui otaknya, melampaui kemampuan. Ada apa? Dia nyimpen apa nih? Nah, rata-rata biasanya nyimpen seorang ibu yang kemudian selalu menangis di atas sejadah. Rata-rata tuh menyimpan seorang ayah yang sering tirakat, mujahadah, atau malah nyimpen dari mbah-mbah buyutnya gitu, lalu kemudian netes di dia. Tugasnya Habib Novel menjelaskan, tugas saya nanti. Yang pertama adalah wa atainahul hukma sobiyya. Kata-kata sobiyya kan ada di halaman berikutnya kan, ya. Jadi ketika kemudian ayat 29 ya, ayat 29 di Muhammad, fa asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Nah, berarti kan ada kesamaan nih, apakah sobiyahnya seumuran dengan sobiyahnya Isa? Kalau iya, berarti ini udah dikaruniai al-hukmah. Dan al-hukmah itu apa? Gak berani saya jelasin karena ada Habib Novel. Nanti Habib Novel jelasin. Tapi kok bisa dapat al-hukmah di posisi sobiyah? Memangnya sobiyah itu gimana? Habib Novel lagi yang jelasin. Tapi kira-kira nih ayat menjadi petunjuk. Ya, coba kita lihat lagi. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Menurut ahli tajwid, ayat ini sebenarnya enggak dipotong. Kalau enggak dipotong berarti Allah bicara sama siapa? Loh, apakah anak yang masih sobiyah ini bisa diajak ngomong? Nah, ini juga nanti Habib Novel yang jelasin. Banyak ini jelasannya. Tapi betul ini. Bayangin, ini sepupuan kan? Yahya, Isa, sepupuan ini. Bukan sepupuan ya. Yahya kan anaknya Zakaria. Sepupuannya Yahya sama Maryam. Ya, sepupuannya Yahya sama Maryam. Jadi onakan cucu mungkin apa? Iya begitu dah. Ya, iya betul. Isa keponakan Yahya. Nah, sama-sama sobiyah. Itu semasa betul. Dan memang Allah kasih dulu Yahya beberapa waktu sebelum lahir Isa, supaya ada bridging menuju keajaiban Isa. Ini luar biasa permainannya Allah. Oke, lanjut ayat 13. Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Coba ini. Hanana, ya. Kemudian zakatan, kemudian taqiyya. Kok bisa udah al-hukmah, diajak ngomong pula, dikasih kitab, anak kecil kok. Maaf ya, secara waktu saja Nabi besar Muhammad SAW kan ikra'nya itu kapan? Ikra'nya itu kapan? Usia berapa? 40. Lah ini masih sobiyah. Wa atainahul hukma sobiyah. Dan diajak ngomongnya sobiyah. Jadi kalau kita boleh ngomong begini kan, ya Yahya khudil kitab bi quwwatin, ketika Yahya sobiyah. Wallahu a'lam. Terus hananan, kemudian zakatan, kemudian taqiyan. Ini 3 yang kira-kira gini. Wong ini anak jalan aja belum bisa kok. Dan pakainya wakana. Nah, tergantung sih. Ada ulama yang bilang, lah ini kan lagi cerita tentang memang Nabi Yahya, bahwa Nabi Yahya itu sifatnya adalah hanan, kemudian zakah, kemudian ya, bertakwa, taqiyah. Tapi kalau pakai ilmunya qiraat, karena ini lagi bicara tentang positioning sobiyah. Oke lah, kalau ini mungkin masih bisa diperdebatkan. Tapi nanti nih
posisi wasalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Ini peristiwa kan belum terjadi. Tapi Allah kemudian menggaransi, pokoknya Zakaria, anakmu nih yang namanya Yahya, pokoknya selamat. Terus selamat. Kan ada orang yang kayak saya, entar nggak selamat, entar nggak selamat, entar nggak selamat lagi. Kecuali didoain sama Habib Novel sama Habib Muhammad, jadi selamat. Selamat terus, amin, mansur terus. Tapi kalau ini yang menjamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya untuk menuju pada anak seperti ini, apa sih yang harus dilakukan oleh seorang ibu? Apa sih yang harus dilakukan oleh seorang nenek gitu? Saya mah yakin banget posisi saya seperti ini dengan izin Allah. Habib Novel, Habib Muhammad, rasanya mah kalau gitu ya. Ini adalah ikhtiar dari menuntut ilmunya kami, ikhtiar dari beramal yang kami belum di posisi ini hari ini. Ini mesti ada umihnya Habib Muhammad, Habib Novel, umihnya saya juga, nenek-nenek kami, enjit kami ke atas. Terus bagaimana dengan kita yang orang biasa? Ya mulai saja. Terus kita baca lagi 14. Wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya wa salamun 'alaihi yawma wulida wa yawma yamut wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Nah, potret istrinya Zakaria dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bareng dengan siapa sih kemudian juga ayahnya Yahya, yakni Nabi Allah Zakaria. Dua-duanya ajib ibadahnya. Bagaimana keyakinannya juga, bagaimana doa-doanya itu ada dari mulai ayat 1 surah Maryam sampai kemudian ayat 11. Nah, hiburan buat kita semua hamba Allah bahwa ini bukan golongan habaib saja. Ini bukan golongan syarifah saja. Ini siapapun. Kita lihat. Ayo, ayat 2. Lihat ayat 2. Perhatikan ayat 2. Wadhkur, ya. Zikru, ya. Zikru rahmati. Udah ketemu ayat 2? Zikru rahmati rabbika 'abdahu. Siapa? Zakaria. Siapa namanya, Mbak siapa namanya? Iya, ibu siapa namanya? Hah? Jangan salah, ayat ini nanti akan bunyi begini. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Halimah. Siapa namanya? Hah? Fatimah. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Fatimah. Siapa namanya? Belakang. Siapa? Gak kedengeran suara. Riris. Ya, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Riris. Kalau ini saya yang kemudian berjuang untuk disebut, ya pasti kesebut dengan izin Allah. Maka kalau saya pengen disebut, lah saya harus berjuang buat itu. Lalu kemudian jadilah saya menjadi yang al-madhkur, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Yusuf. Lalu kisah saya kemudian dikisahkan oleh Allah dengan cara-caranya untuk kemudian orang-orang mengambil iktibar. Dari mana peluang kita? Abdan. Ya jadi abdan aja yang benar. Kita lompat, karena majelis ini bukan majelis saya. Lompat dulu, lompat ke surah Maryam, udah menjelang akhir. Oke, ya. Kita lihat ayat 58. Di sini peluang buat ibu bapak, walaupun ibu bapak bukan golongan habaib, bukan golongan masyayikh, bukan golongan syarifah, bukan dzurriyyatnya Rasul, bukan siapa-siapa, nggak ada urusan. Yang penting ikutin nih ayat 58. Apa ayat 58 bunyinya? Jadi saja orang-orang yang mimman hadaina wajtabaina, menjadi orang-orang yang diberi petunjuk dan menjadi orang-orang yang al-mujtaba, menjadi yang dipilih. Ya, coba kita lihat, ya ayat 58, dibuka ayat 58. Ayat 58 dibuka, udah menjelang akhir.
Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Kita golongan nabi bukan? Kita golongan nabi bukan? Bukan. Berarti kita coret nih. Kita nggak masuk yang ulaika, ya. Ulaika alladzina an'ama Allahu minan nabiyyin. Nah, penjelasannya seperti apa? Habib Novel, ya. Habib Novel. Tapi yang jelas kita bukan golongan nabi, coret dong. Aduh, iyalah, itu kan Wirda, anak Yusuf Mansur. Oh iya, memang Wirda itu anak saya. Yang salah sendiri kenapa bapak kamu nggak jadi seperti saya? Ujub ini, ria ini. Tapi kira-kira begitu. Lah kalau peluangnya seperti itu, ditutup dong sama Allah. Lah cuman Wirda dong yang bisa begitu. Cuma Habib Novel dong yang bisa begitu. Omong uminya hebat. Lo umi saya bagaimana? Tidak begitu. Memang ketika Allah bilang ulaika alladzina, ayo, an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adam. Kita memang turunan Adam, tapi bukan turunan yang golongannya Nabi. Maka kita coret. Ini 58 loh ayatnya. Artinya dari ayat 1 sampai ayat 57 kan Allah ceritain nih. Yang pertama diceritain siapa? Zakaria. Yang berikutnya ya wazkur fil kitabi Maryama. Habis itu nanti berturut-turut para nabi dan rasul. Sampai nanti terakhir Idris terakhir, ya. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Sampai sini putus asa kita. Ya, kita bukan siapa-siapa. Untungnya ada satu kalimat kecil dari Allah yang bukan kecil karena dia ada kalam Allah. Apa itu? Kita terusin dulu. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adam. Coret ya, kita bukan golongan nabi dari turunan Adam. Terus wa mimman hamalna ma'anu. Kita juga bukan golongan orang-orang yang dibawa sama Nabi Nuh. Ibu dibawa sama Nabi Nuh nggak? Kalau ibu adalah orang yang pernah dibawa sama Nabi Nuh, berarti ini manusia abadi. Bukan. Terus siapa lagi? Wa min dzurriyyati Ibrahim. Kita juga bukan turunan Ibrahim. Wa Israil. Bukan turunan Yakub. Nah, di sini peluangnya. Wa mimman hadaina wajtabaina. Untuk bisa menjadi orang-orang yang hadaina wajtabaina gampang. Allah kasih kemudian syarat yang sebenarnya syarat ini enteng kok. Apa? Idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Sadaqallahul azim. Singkatnya, kalau diperhatikan tadi ayat 12, 13, 14 antara Nabi Yahya, nanti kita juga akan temukan tentang Nabi Isa juga seperti itu. Ya, kalau kita lihat Nabi Isa alaihissalam ayatnya qala inni Abdullah. Nabi Isa ngomong ya, ini Abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Sama wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bi salati wa zakati ma dumtu hayya wa barram bi walidati.
karena nggak ada ayahnya. Ya, wa barra bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dzalika Isa bin Maryam. Jadi kalau dilihat sifatnya Nabi Yahya sama sifatnya Nabi Isa itu sama. Di dalam surat ini disebutkan sama. Nah, kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah ini berkat doanya orang tua. Nabi Zakaria doa di tempatnya Sayyidatuna Maryam berdoa. Ketika Sayyidatuna Maryam itu khalwah, kemudian makan makanan yang gak ada di zamannya, di waktunya, di tempatnya, tanyalah Nabi Zakaria kepada Sayyidatuna Maryam, "Anna laki hadza?" Wahai Maryam, kamu dapat ini dari mana? Qalat, dijawab, "Min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab." Dari Allah. Allah kalau ngasih rezeki nggak pakai hitung-hitungan. Nah, ini satu petunjuk dari Sayyidatuna Maryam kepada Nabi Zakaria. Kamu jangan hitung-hitung. Ya, jangan hitung-hitung walaupun engkau sudah lanjut usia, istrimu sudah tua renta, menurut ilmu kedokteran nggak mungkin bisa hamil dan seterusnya, nggak mungkin kamu bisa punya anak, udah divonis dan lain sebagainya. Diingatkan, innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah kalau mau ngasih rezeki nggak pakai dihitung. Makanya ini orang-orang suka hitung-hitung, rezekinya ruwet terus. Nah, kalau pengen rezekinya itu nggak dihitung, ya jangan suka hitung-hitung Allah Subhanahu wa taala dengan ilmumu. Jangan suka hitung-hitung Allah taala dengan kemampuanmu. Jangan suka hitung-hitung Allah taala dengan teman-temanmu. Tapi percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjutannya disitulah hunalika da'a Zakaria rabbah. Disitulah di tempatnya Maryam yang penuh berkah, Nabi Zakaria berdoa pada Allah Tuhannya. Hasilnya dapat Nabi ya. Kemudian Nabi Isa itu doa dari ibunya Sayyidatuna Maryam. Ibunya Sayyidatuna Maryam pengen punya bayi laki-laki yang betul-betul ibadah lillahi ta'ala, gak diganggu apa-apa. Tapi Allah Ta'ala jawab, dikasih anak perempuan. Walaysat dzakaru kal untha. Anak laki-laki tidak sama dengan anak perempuan. Anak laki-laki yang kamu harapkan tidak sama dengan anak perempuan yang aku beri. Anak perempuan yang aku beri ini lebih hebat. Hasilnya dikasih anak perempuan, yang anak perempuan itu punya anak laki-laki tanpa disentuh manusia. Ya, tanpa disentuh manusia. Dan betul-betul Nabi Isa dikatakan mengabdi total pada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti cita-cita neneknya. Jadi apa yang pengen disampaikan Ustaz Yusuf Mansur, siapapun kamu, baik dari golongan ningrat maupun golongan yang belum ningrat, dari darah biru maupun darah merah, turunan kiai maupun bukan keturunan kiai, turunan ulama bukan keturunan ulama. Yang paling penting nomor satu, kalau yang turunan kiai alhamdulillah udah dapat doa dari leluhurnya. Turunan ulama alhamdulillah dapat doa dari leluhurnya. Turunan Nabi Muhammad SAW super alhamdulillah dapat doa dari kakeknya, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang tentu mendoakan anak cucunya ila yaumil kiamah. Kalau baru doanya ibunya Sayyidatuna Maryam, hasilnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Doanya Nabi Zakaria, hasilnya Nabi Yahya. Doanya Nabi Muhammad SAW untuk anak keturunannya ila yaumil qiyamah. Jadinya para habaib yang luar biasa. Lantas dirimu bagian mana? Ojo khawatir. Selama engkau mau mengambil bagian itu, berdoa sama Allah Ta'ala, ibadah sama Allah Ta'ala, minta untuk anak keturunanmu, Allah akan kasih yang sama. Itu yang pengen disampaikan Ustaz Yusuf Mansur. Cuman bahasanya tadi ilmiah. Ya, ini bahasa ilmiah, mancing-mancing saya untuk menjelaskan. Insya Allah akan saya jelaskan Rabu yang akan datang. Insya Allah saya akan jabarkan insya Allah Rabu yang akan datang. Jazakumullah khairan. Karena udah masuk waktu maghrib, usaha ditutup dengan doa yang biasa dibaca Maulid. Saya akan melanjutkan dengan beliau karena waktunya beliau ini padat jadwalnya. Jazakumullah khairan. Wallahu minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.